pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sekarang kita sebelum masuk pada materi pembelajaran kita, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Kemudian sebagai bukti kita cinta terhadap tanah air, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukung. Pada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, tentunya perlu rasanya kita ulang-ulang kembali atau mengingat kembali materi pelajaran yang kita pelajari sebelumnya atau minggu yang lalu. Yang mana pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Nah, tanda-tanda menurut tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak Bapak diharapkan mampu atau dapat menyebutkan tanda-tanda balik atau puber bagi laki-laki dan perempuan. Nah, tanda-tanda balik bagi laki-laki. Tumbuh jenggot. Iya, tumbuh jenggot. Yang mana jenggotnya? Ini. Sudah mulai tumbuh jenggotnya, berarti dia sudah mengalami atau tanda-tanda apa? Kemudian apa lagi nak? Ayo. Apakah Ananda tahu apa saja tanda-tanda balik dalam pandangan biologi? Ada yang tahu nak? Iya, sudah mengalami mimpi basah, kata Sinovac. Kita berikan tepuk tangan dulu. Kemudian model pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah PJBR. Jadi setelah belajar ini nanti anak-anak Bapak ada proyek yang kita hasilkan. Jadi ada proyek yang kita hasilkan. Jadi nanti anak-anak Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Tugasnya apa? Mengerjakan proyek tadi. Jadi apanya sudah Bapak siapkan. Jadi anak-anak Bapak tempelkan nanti seperti ini. Seperti ini saya bagus mungkin. Boleh anak-anak Bapak kasih warna di pinggirnya. Jadi bagaimana caranya proyek ini hasilnya bagus, dan nanti salah satu seorang ananda akan menampilkan di depan kelas untuk menjelaskan tanda-tanda puber atau balik menurut pandangan biologi bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Kemudian Bapak juga nanti akan membagikan potongan-potongan kertas yang tadi itu anak-anak gunting. Kemudian baru anak-anak susun tempel di kertas yang sudah Bapak sediakan. Kemudian sebelum kita anak-anak mengerjakan proyek itu, Bapak jelaskan terlebih dahulu apa saja tanda-tanda balik
dalam pandangan ilmu biologi. Nah, tahukah Ananda apa yang dimaksud dengan ilmu biologi? Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup. Makhluk hidup itu siapa saja itu? Manusia. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Jadi itu yang dikatakan makhluk hidup. Kemudian apa tadi ilmu biologi itu apa? Apa tadi ilmu biologi itu apa? Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup. Iya, ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan. Kemudian biologi secara khusus dan mendalam mempelajari tentang perkembangan. Tahap perkembangan manusia antara lain ada usia remaja atau puber. Jadi perkembangan manusia itu pada minggu yang lalu sudah kita pelajari. Ada bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua atau lansia. Nah, sekarang kita lihat tanda-tanda puber bagi laki-laki. Yang pertama, apa yang pertama Manisa? Iya, yang pertama wajah ditumbuhi jambang. Tahu kan apa yang jambang itu mana? Yang di sini. Oh, di sini jambang. Kemudian bagi laki-laki itu sudah memiliki kumis, jenggot, kemudian badannya tampak jadi kekar dan berotot, kemudian suaranya terdengar lebih berat. Suaranya itu sudah berubah, sudah agak berat suaranya. Itu tanda-tanda puber bagi laki-laki. Kemudian apa lagi? Tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tertentu. Contohnya di kepalanya sudah mulai tumbuh rambutnya. Kemudian tumbuh jakun di sininya. Itu tanda-tandanya. Kemudian cenderung bersikap lebih cuek. Nah, itu tanda-tanda puber bagi laki-laki. Kemudian kita lihat lagi tanda-tanda balik atau puber bagi kaum perempuan. Yang pertama, membesarnya pinggul dan payudara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, suaranya menjadi lebih merdu. Jadi suaranya lebih merdu, lebih bagus. Bapak bagikan kepada Ananda dan Bapak kasih waktu selama 30 menit. Bagaimana caranya? Anak-anak Bapak nanti menyusun, digunting, kemudian disusun pada kertas yang sudah Bapak sediakan. Jadi Bapak kasih waktu selama 30 menit. Kerjakan bekerja sama dengan teman sekelompoknya, kemudian kerjakan dengan rapi. Jadi proyek kita itu nanti hasilnya bagus, rapi kerjaan kita. Siap untuk Ananda? Siap? Allahu Akbar. Allahu Akbar.
kepada kelompok kami, yaitu tanda-tanda balik puber bagi laki-laki. 1. Wajah yang ditumbuhi jambar. Kami dari kelompok Arifin Al-Bukhari akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tanda-tanda balik puber bagi perempuan. Yang pertama, mengekspresikan ibu dan payudara. Yang kedua, mengutamakan perasaan pendidikan. Ucapkan kepada perwakilan masing-masing kelompok yang sudah berani mempresentasikan atau menampilkan hasil kerja kelompoknya atau proyeknya di depan teman-temannya. Alhamdulillah proyeknya cukup bagus. Kita berikan takbir untuk teman-teman kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian, apakah Anda senang belajar pada hari ini? Nah, sebagai kesimpulan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada beberapa hal yang menjadi tanda-tanda balik atau puber bagi laki-laki maupun perempuan menurut kajian ilmu biologi. Yang pertama, bagi laki-laki apa tadi nak tanda-tandanya? Iya, alhamdulillah wajahnya yang pertama ditumbuhi oleh kumis, jambang, tumbuhnya rambut pada bagian tertentu dan tumbuhnya janggut. Itu bagi laki-laki. Kemudian bagi perempuan yang pertama membesarnya pinggul, kemudian tumbuhnya rambut pada bagian-bagian tertentu dan suaranya menjadi lebih merdu. Itu kesimpulan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian untuk pelajaran kita berikutnya adalah Bapak harapkan kepada masing-masing Anda agar membaca buku tentang kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan setelah kita memasuki usia balik. Apa kewajiban kita lagi? Setelah kita balik, apa kewajiban yang harus kita kerjakan? Jadi Bapak baca bukunya kembali di rumah. Dan pertemuan kita berikutnya akan kita bahas, akan kita jelaskan lagi, yaitu tentang kewajiban-kewajiban kita setelah usia balik. Itulah sebagai kesimpulan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca doa pagi-pagi wajib. Kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.